Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil laporan kerja praktik yang berjudul Sistem Pelayanan dan Promosi pada PT Alvaria Trijaya Karawang. Perkenalkan, nama saya Senarul Afifah dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Selanjutnya akan membahas tentang latar belakang sistem pelayanan dan promosi. Bisnis retail adalah marketing activity yang meliputi semua kegiatan penjualan hingga pendistribusian barang yang secara langsung ditunjukkan kepada konsumen akhir untuk dikonsumsi secara pribadi dan tidak untuk dijual kembali. Pebisnis yang menjalankan bisnis retail ini disebut dengan pengecer atau peritel. Umumnya, para peritel membeli barang dengan harga yang lebih murah, kemudian memprosesnya dan menjualnya kembali ke konsumen akhir dalam bentuk yang lebih sedikit. Menurut Kotler 2008, pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Menurut Fadli Tijobno berpendapat bahwa promosi bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan sebagai salah satu bentuk komunikasi pemasaran untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, dan meningkatkan pasaran sasaran pada perusahaan. Jadi, sistem pelayanan dan promosi itu saling berkaitan dengan kepuasan pelanggan dalam melakukan transaksi di sebuah supermarket atau retail lainnya. Dengan pelayanan yang memuaskan, maka konsumen akan sering kembali dan loyal terhadap pembelian yang ditawarkan kasir di perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit tentang sejarah Alfamart. Nama perusahaannya adalah PT Alvaria Trijaya Tbk dengan cabang Alfamart Hos-Cokro-Minoto. Tahun berdiri 1989 dan memiliki 5 orang karyawan. Alfamart didirikan pada tahun 1989 oleh Joko Susanto dan keluarga PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk Alfamart Perseroan. Perusahaan ini mengawali usahanya di bidang perdagangan dan distribusi pada tahun 1999, mulai memasuki sektor minimarket. Pada tahun 2002 mengakuisisi 141 gerai Alfamart dan membawa nama baru yaitu Alfamart. Saat ini Alfamart merupakan salah satu usaha retail yang terbesar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian manajemen. Apa itu manajemen? Adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, atau profesi. Dikatakan sebagai ilmu oleh Luther karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Selanjutnya, pengertian manajemen keuangan. Menurut Setia Mulyawan Setia 2015, manajemen keuangan Pustaka Setia. Manajemen keuangan itu merupakan bagian dari tugas pemimpin perusahaan dengan tanggung jawab utama berupa keputusan penting menyangkut investasi dan pembiayaan perusahaan. Jika dihubungkan dengan prinsip manajemen, aktivitas pengelolaan dan penggunaan dana untuk investasi dan pembiayaan perusahaan tersebut harus dilakukan secara efektif dan efisien. Sedangkan tujuan manajemen itu ada 4. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan, menjaga arus kas atau cash flow. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal. Dan yang 4, memaksimalkan manfaat keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi manajemen keuangan, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada alokasi dana atau budgeting, yang ketiga ada kontrol,
atau controlling, dan yang keempat pemeriksaan atau dengan auditing. Yang kelima itu adalah laporan atau reporting. Selanjutnya akan membahas tentang tujuan dari praktik kerja lapangan. Tujuan umum yang pertama yaitu kegiatan kerja praktik bertujuan agar mahasiswa dapat mempraktikkan langsung dalam dunia kerja sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, kegiatan kerja praktik bertujuan agar mahasiswa dapat bekerja secara tim maupun individu di dunia kerja dan memiliki sifat bertanggung jawab serta disiplin saat siap ke dunia kerja. Yang ketiga, kegiatan kerja praktik bertujuan untuk mengetahui sistem pelayanan dan promosi di Alfamart cabang Hosokoro Aminoto. Yang kedua, ada tujuan khusus. Yang pertama, ada tujuan khususnya untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap loyalitas konsumen, untuk mengetahui kepuasan pelayanan di Alfamart Hosokoro Aminoto, dan yang terakhir untuk mengetahui promosi yang dapat menjadikan impulse buying terhadap konsumen. Metode yang dilakukan dalam pembuatan laporan kerja praktik yang menggunakan metode deskriptif adalah suatu metode yang mencari fakta atau kebenaran suatu informasi dengan membandingkan berbagai sumber antara satu dengan yang lainnya. Tugas-tugas yang dilakukan saat kerja praktik, yang pertama melayani konsumen berbelanja, yang kedua memasang promo yang akan berlangsung, yang ketiga melakukan pergantian harga setiap tanggal 1 dan 6, mendisplay barang dagangan, dan cleaning area kerja. Berikut saya jelaskan mengenai uraian pelaksanaan kerja praktik. Adapun pekerjaan yang dilakukan selama kerja praktik yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari sampai dengan 14 Mei. Yang pertama, melayani konsumen melakukan pembayaran barang dagangan. Yang kedua, melayani customer melakukan pembayaran cicilan atau pembayaran top up, dan melakukan pergantian promo, melakukan perubahan harga, dan full display. Yang kedua, tugas utamanya adalah yang diberikan oleh kepala toko dalam program kerja praktik, yaitu melayani konsumen dengan standar pelayanan Alfamart dan memahami promo yang sedang berlangsung dan mencapai target penjualan yang diberikan. Dengan demikian dapat menambah penjualan dan memenuhi target sales per bulan. Ada tugas pendukung. Yang pertama, mengecek expired semua produk secara menyortir barang dagangan yang mendekati batas retur. Yang kedua, merapikan barang yang ada di gudang. Dan yang ketiga adalah cleaning service. Saat melaksanakan kerja praktik, saya menemui permasalahan pada pelayanan dan promosi. Yaitu dalam kegiatan kerja praktik masih banyak pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan Alfamart, dan terdapat beberapa promo yang sudah tidak berlaku tetapi masih terpasang di rak barang dagangan, sehingga menimbulkan komplain, sedangkan konsumen menginginkan dilayani dengan ramah dan sopan serta promo yang sesuai pada tempatnya. Solusi yang dapat saya ambil adalah pelayanan dan promosi suatu hal yang berkaitan. Solusi yang dilakukan yaitu dengan functional test. Setiap bulan, FT ini berisi edukasi mengenai sistem kerja di Alfamart. Berbagai materi yang ada di Alfa Learning bisa diakses melalui Google Form atau Google Chrome, sehingga karyawan Alfamart bisa belajar hal yang belum didapat semasa training kerja. Dengan demikian, pengetahuan dan wawasan mengenai pelayanan dapat dimaksimalkan dan harus lebih teliti terkait promo yang sedang berlangsung, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan dan target IKT pun tercapai. Berikut kesimpulan yang bisa diambil dalam kegiatan kerja praktik. Dapat disimpulkan bahwa selama praktikan melakukan kerja praktek di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk cabang Alfamart Hosokoro Aminoto berada di Jalan Hosokoro Aminoto nomor 46 Karawang, suasana kerja yang nyaman, rekan kerja yang ramah, serta kepala toko Ajat Sudrajat yang baik dan dalam membimbing praktikan selama di lapangan. Banyak hal yang praktikan temui dalam kegiatan KP mengenai cara pelayanan yang baik dan sopan, serta banyak mempelajari promo-promo yang akan berlangsung
Untuk meningkatkan performa karyawan mengenai pelayanan dan promosi, sudah diadakan meeting Zoom dan FT yang diadakan setiap bulannya. Saran dari praktikan adalah untuk mengantisipasi persaingan yang terjadi saat ini, minimarket Alfamart harus meningkatkan kualitas pelayanannya kepada konsumen. Karena jika dilihat dari segi kelengkapan produk, hampir semua minimarket memiliki kesamaan. Maka oleh karena itu, kualitas pelayanan yang dapat membedakannya. Yang kedua, untuk lebih dekat dengan masyarakat, minimarket Alfamart harus lebih sering mengadakan event yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Untuk lebih dekat dengan masyarakat, minimarket Alfamart harus sering mengadakan event yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti melakukan kegiatan ronda keliling atau promo keliling, sosial donor darah, atau mengadakan perlombaan untuk kategori usia tertentu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.